Selamat datang di Talkshow Mata Rizka. Hari ini topik yang akan kita bahas adalah bullying dalam perspektif psikologi. Perkenalkan, saya Rizka Salsabila sebagai pembawa acara hari ini. Saya ditemani oleh seorang ahli psikolog yaitu Laudia Karyani, psikolog. Seperti yang kita tahu, semakin hari semakin marak kasus bullying yang terjadi di kalangan masyarakat. Hal ini tentu tidak dapat kita abaikan, karena ini bukan hanya masalah individu, tapi juga masalah sosial yang perlu mendapatkan perhatian khusus. Lantas, bagaimana dunia psikologi memandang kasus bullying tersebut? Selanjutnya, mari kita simak pendapat psikolog Laudia Karyani. Menurut Anda, apa definisi dari bullying dan apa saja tindakan yang dapat dikategorikan sebagai bullying? Baiklah, bullying itu sendiri merupakan perilaku agresif yang berulang, baik itu secara fisik maupun secara verbal. Tujuannya adalah untuk menyakiti dan mengintimidasi orang lain. Bentuk bullying ini sangat banyak dan bervariasi. Contohnya itu mulai dari mengejek, pengucilan, dan kekerasan fisik, serta juga dapat dilakukan melalui media sosial atau yang kita sebut sebagai cyberbullying. Lalu bagaimana psikolog memandang perilaku bullying tersebut? Nah, di sini berdasarkan teori yang disampaikan oleh Carl Rogers yang menekankan pentingnya penerimaan diri. Ketika seorang individu tidak dapat menerima diri sendiri atau merasa tidak dihargai, mereka cenderung akan menyalurkan rasa tidak aman tersebut kepada orang lain dengan cara yang agresif. Nah, orang-orang berpendapat bahwa lingkunganlah yang membentuk perilaku agresif hingga menimbulkan perilaku bullying tersebut. Lalu menurut Anda gimana? Nah, sebenarnya perilaku bullying ini merupakan hasil dari pengamatan seseorang terhadap lingkungannya. Ketika seseorang melihat perilaku agresif di lingkungannya tanpa ada konsekuensi mereka. Bagaimana bullying ini bisa berdampak pada korbannya dalam jangka panjang? Ya, dampaknya bullying ini serius dan dapat berlangsung lama. Korban bisa saja merasa stres, cemas, depresi, bahkan gangguan tidur. Lebih parah lagi, korban bisa saja merasa putus asa. Makanya penting untuk kita mengambil tindakan serius untuk menghentikan perilaku bullying ini. Kalau begitu, apa langkah yang bisa kita lakukan untuk mencegah bullying tersebut? Nah, iya, tentu saja kita harus menciptakan lingkungan yang aman dan tegas dalam menerapkan sistem anti-bullying ini. Selain itu, kita perlu mengedukasi masyarakat mengenai bullying tersebut. Terima kasih kepada Laudia Karyani atas wawasannya mengenai bullying hari ini. Mari kita semua menciptakan lingkungan yang aman, baik, dan tentram. Saya sebagai pembawa acara dan Laudia Karyani sebagai narasumber pada hari ini pamit undur diri dan sampai jumpa. Kasus pembulian di kalangan pelajar masih menjadi perhatian yang serius. Data Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI mencatat terdapat 2.200 kasus bullying yang terjadi di sepanjang tahun 2023, meningkat dari tahun sebelumnya. Salah satu contoh kasusnya itu terjadi di Jakarta, di mana seorang siswa mengalami kekerasan fisik dan verbal sehingga membuatnya trauma. Hal ini menjadi viral di media sosial dan mendapat keprihatinan dari publik. Psikolog anak menyebutkan bahwa perilaku bullying ini dapat menyebabkan gangguan mental hingga prestasi akademik bagi si korban. Oleh karena itu, sekolah dan orang tua diminta untuk meningkatkan pengawasan serta edukasi anti-bullying untuk dapat meningkatkan lingkungan belajar yang aman dan kondusif. Lantas, mengapa perilaku bullying ini masih sering terjadi? Apa hal yang mendorong pelaku untuk melakukan tindakan yang tidak terpuji ini? Mari kita simak. Saya Raya Hurul Aini sebagai pewawancara. Saat ini saya sedang bersama seorang mahasiswi psikologi. Kak, boleh kenalan Kak? Halo, nama saya Rina Stegina. Saya akan bertanya kepada Kak Rina. Kakak, bagaimana pendapat kakak tentang kasus pembulian yang saya ini sering terjadi di lingkungan masyarakat dan pendidikan? Menurut saya ini sangat memprihatinkan sekali ya, apalagi kasus pembulian ini akan berdampak dalam jangka waktu yang panjang, terutama pada korban ya, karena korban juga pasti akan mendapatkan mungkin dampak baik itu mental maupun fisiknya, jadi sangat-sangat memprihatinkan sekali. Menurut kakak, apa langkah yang seharusnya kita ambil untuk meminimalkan kejadian yang pembulian yang terjadi saat ini? Tentunya kita harus mengedukasi ya, mungkin kita bisa melakukan sosialisasi melalui organisasi-organisasi nih, atau kita juga bisa memulai sosialisasi mengedukasikan stop bullying ke sekolah-sekolah dari SD, SMP, SMA gitu. Kita bisa bekerja sama dengan instansi terkait untuk sama-sama memberantas atau meminimalisir terjadinya pembulian. Terima kasih Kak atas waktunya.
Baiklah, seperti itulah pendapat yang diberikan oleh seorang mahasiswi psikologi, Rina Astagina. Saat ini akan saya alihkan ke rekan saya, Riado Amanda. Terima kasih kepada rekan saya Redo Amanda. Di sini saya bersama salah satu mahasiswi jurusan psikologi Universitas Negeri Padang. Halo Kak, kalau boleh tahu nama kakak siapa? Nama saya Nisa Salsabila Damani. Menurut Kak Nisa, bagaimana pendapat kakak tentang kasus bullying yang sering terjadi akhir-akhir ini? Menurut saya itu sangat memprihatinkan ya, karena kan zaman udah canggih gitu kan Kak. Terus kita juga sering menjumpai cyberbullying, apalagi netizen-netizen TikTok gitu. Tanpa disadari itu kan mereka tuh nggak sadar kalau mereka itu melakukan cyberbullying gitu kan Kak. Terus itu malah mencerminkan perilaku masyarakat Indonesia yang sangat tidak baik tentunya. Dan sisi positifnya kita bisa membuat banyak kelompok anti bullying gitu Kak atau apa. Terus bagaimana menurut kakak dukungan yang dapat kita berikan untuk korban-korban bullying tersebut? Kalau saya sih langkah pertamanya kita dengerin cerita korbannya dulu. Terus kita dari ceritanya itu kita bisa menganalisa permasalahannya. Nah setelah itu kita bisa mencari strategi atau solusi buat keluar dari kasus bullying itu Kak. Terima kasih banyak ya Kak Nisa. Iya, Kak. Sekian dari saya, terima kasih. Maraknya kasus bullying atau tindak penindasan yang Video terjadi di bullying atau lingkungan pendidikan perundungan yang dilakukan sekolah. oleh sejumlah remaja SMP putri di negeri di bawah umur Malang, di Jawa Cilacap, Timur yang Jawa diduga Tengah menjadi viral korban media kasus rundungan ini teman dengan sekolahnya memanggil sejumlah pihak. Bullying pihak merupakan sekolah para ekspresi remaja menyimpang pada anak dalam upaya pencarian jati diri, peran pendidikan di keluarga dan sekolah sangat diperlukan sebagai penyeimbang.